Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, silahkan teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Untuk judul kita hari ini yaitu semua perusahaan menunggu hitungan mundur ke mainnet. Ledakan setelah mainnet akan mengejutkan semua teman Pi Core Team. Nah teman-teman, jadi inilah judul kita hari ini. Yang pastinya judul ini sangat menarik sekali, sangat perlu sekali untuk kita ambil informasinya teman-teman ya. Jadi silahkan saja teman-teman semua untuk simak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Selain itu, banyak restoran dan produsen produk bernilai menengah di Tiongkok mengharapkan Citi untuk membuka open mainnet secepatnya. Mereka telah menunggu harga bersatu GCV untuk membuka mainnet selama lebih dari 1 tahun. Nah, teman-teman, sudah banyak sekali produk-produk bernilai menengah teman-teman di sana, di Tiongkok di sana menunggu untuk Citi membuka open mainnet teman-teman. Nah, jadi negara Cina, negara Tiongkok juga sangat menggebu-gebu sekali tentang open mainnet ini teman-teman. Mereka ingin sekali Citi untuk segera membuka open mainnet ya teman-teman ya. Nah jadi kita santai aja teman-teman. Berarti kita sudah ada yang mewakilkan gitu. Jadi pioner Indonesia itu udah santai aja kan gitu ya. Pioner Indonesia cukup santai aja. Sudah diwakilkan oleh para pioner di Tiongkok sana teman-teman. Untuk menyerukan tentang open mainnet. Oke, kita lanjut informasinya. Mereka tidak dapat memulai sampai open mainnet selesai karena mereka membutuhkan arus khas dan menghindari risiko harga yang tidak stabil. Dia berkata, "Saya merasa terhormat bahwa 16 perusahaan mobil termasuk Hongxi BYD dan 29 perusahaan real estate telah bergabung dengan aliansi kami dalam 2 hari terakhir. Kami juga memperluas ke produsen kulkas, AC komputer. Selamat bergabung dengan kami. Semua perusahaan menunggu hitungan mundur ke mainnet. Ledakan setelah mainnet akan mengejutkan semua teman Pi Core Team. Doris Yin." Nah, teman-teman. Jadi memang Tiongkok ini luar biasa sekali teman-teman ya. Perusahaan mobil, lalu ada juga perusahaan real estate. Nah, lalu ada juga produsen kulkas, AC, komputer, itu sudah siap teman-teman. Mereka sudah siap untuk dibarter dengan koin Pi, tapi menunggu open mainnet dulu. Makanya para pioner di Cina sana, pioner di Tiongkok mendesak untuk segera Citi segera membuka open mainnet teman-teman. Jadi ya, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Oke. Kita lanjut pada kita lanjut dari petisi kepada Core Team teman-teman yang disampaikan oleh Doris Yin. Nah, kita bacakan apa isi petisinya teman-teman ya. Oke. 14 Juni 2024 petisi kepada Pi Network Pi Today Open Mainnet GCV $314,159 GCV dari Doris Yin, Duta Besar GCV Global, Pi Core Team, Pi Today GCV Open Mainnet Movement GCV $314,159. Petisi untuk membuka mainnet pada Pi Today 2024 dengan GCV $314,159. Nicholas Kokalis, Dr. Fan, dan tim inti yang terhormat, saya harap kamu baik-baik saja. Saya menghubungi Anda dalam kapasitas saya sebagai Duta GCV Global, pengkhotbah GCV, dan pendiri gerakan Global GCV
saya menekankan pentingnya P2D Open Mainnet untuk kedua kalinya. 2 tahun lalu, saya menyelenggarakan 3 acara global untuk menyepakati harga GCV. Setelah mengedukasi dan berdiskusi panjang lebar, kami mematok harga $314.159. Saya juga bekerja dengan para pemimpin komunitas dan pedagang global, terutama pedagang di Tiongkok yang menginvestasikan sekitar 100 juta US untuk barter. Selain itu, saya menyelenggarakan setidaknya 20 konferensi global besar dan menulis 1 juta kata dalam artikel. Dalam bahasa Tiongkok kuno, ada pepatah yang mengatakan, sebelum tentara dan kuda bergerak, makanan dan rumput harus didahulukan. Pepatah ini menggambarkan konsep penting bahwa setiap usaha seperti proyek atau inisiatif memerlukan investasi modal, sumber daya, dan waktu. Jika suatu proyek tertunda, maka proyek tersebut tidak dapat mencapai tujuannya karena kehabisan semua sumber daya dalam jangka waktu yang lama. Di ekosistem kami, semua pedagang atau pionir memerlukan investasi finansial yang besar untuk menetapkan harga. Investasi ini tidak hanya mencakup uang tetapi juga waktu dan tenaga. Investasi jangka panjang tanpa open mainnet dapat menghabiskan sumber daya ini dan menimbulkan hasil negatif. Pedagang Tiongkok mencoba menetapkan harga GCV dengan menginvestasikan 100 juta dolar selama setahun. Namun karena tidak ada konsensus harga yang diakui secara global, pada saat itu open mainnet tidak dapat terjadi seperti yang diharapkan pada tahun sebelumnya. Mereka tidak dapat mencatat data GCV di blockchain karena mereka tidak memiliki P di dompet mereka. Kurangnya arus khas menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kepergian banyak pedagang. Hari ini saya mengajukan petisi kedua saya untuk meminta P2D Open Mainnet. Alasan permintaan ini adalah menipisnya sumber daya komunitas pionir global setelah 10 bulan melakukan investasi. Jika Open Mainnet tidak dapat diluncurkan pada P2D, situasi ini juga menimbulkan potensi risiko mengikis kepercayaan terhadap P-Network. Meskipun kami memahami perlunya kondisi tertentu, kami dengan tegas meminta fleksibilitas untuk 10 juta dompet. Kami sangat yakin bahwa tanggal open mainnet lebih diutamakan daripada 10 juta dompet karena kepercayaan, keyakinan, dan sumber daya. Dalam jaringan Pi, penting bagi Citi untuk mengakui dan menghormati kerja keras dan saran para pionir. Para perintis hendaknya merasa didukung dan kebutuhan mereka hendaknya dipertimbangkan. Mengenai tanggal open mainnet jaringan Pi, kami sebagai pemilik Pi percaya bahwa penting untuk memiliki saluran terbuka bagi Citi untuk mendengarkan saran dari para pionir. Kami berhak memberikan masukan kapan mainnet harus diluncurkan. Kami telah memperhatikan beberapa masalah dalam pengembangan ekosistem P-Network seperti keterlambatan dalam menetapkan harga terpadu, ketidakpastian dan tidak tersedianya layanan eksternal, material, sewa, karyawan, dan penerimaan pajak Pi. Masalah-masalah ini telah menghambat pertumbuhan ekosistem selama mainnet tertutup. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan harga terpadu agar sukses dan meluncurkan mainnet. Jika tidak, ekosistem tidak dapat berkembang selama mainnet tertutup. Kami percaya bahwa menetapkan harga pada GCV $314.159 adalah pilihan terbaik. Mengingat dukungan dari banyak pionir dan pelaku bisnis untuk menyediakan lingkungan terbuka bagi duta besar dari berbagai negara untuk menyuarakan pendapat mereka. Kami telah menyelenggarakan 3 konferensi global dan konferensi terakhir akan diadakan pada tanggal 16 Juni. Hal ini memungkinkan para pionir global untuk membangun komunitas yang kuat, saling mengenal, dan memberikan dukungan timbal balik. Seluruh komunitas GCV $314.159 sangat meminta agar peluncuran mainnet ditetapkan pada P2D. Berdasarkan pengamatan kami, setidaknya 80% pionir mendukung GCV $314.159. Oleh karena itu, sebagai perwakilan komunitas GCV global dari lebih dari 100 negara, saya mendesak Citi untuk mempertimbangkan petisi kami dan mengonfirmasi GCV $314.159 sebagai harga awal open mainnet dan tanggal peluncuran open mainnet sebagai P2D. Kami yakin tanggal peluncuran open mainnet dan harga GCV ini dapat menjamin kesuksesan 100% untuk jaringan Pi.
Gerakan Global GCV yang mewakili para pionir dari lebih dari 100 negara berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan kami. Dedikasi dan kesiapan kami untuk fase berikutnya dari Peanut Walk tidak tergoyahkan. Kami percaya bahwa dengan bekerja sama, kita dapat mencapai pencapaian luar biasa bagi GCV dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan kesuksesannya. Kami menghargai tanggapan Anda baru-baru ini atas pengumuman Anda mengenai optimalisasi proses daftar periksa, dan kami sangat berharap Anda dapat mendengar suara kami tentang P2D Open Minded. Karena ini berkaitan dengan moral dari 55 juta komunitas pionir kami. Moral ini menentukan apakah Peanut Walk bisa sukses. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda mengenai petisi kami dan menantikan tanggapan baik Anda. Duta Besar Global GCV, Spesialis Resolusi Pajak AS, Doris Yin. Nah, teman-teman, jadi itulah petisi kedua ya teman-teman ya. Kemarin kan ada petisi pertama yang disampaikan, lalu sekarang diajukan lagi petisi yang kedua teman-teman ya. Wah, nampaknya ini Tiongkok mulai tegas, mulai sangat menekankan untuk open minded tanggal 28 Juni, yaitu pada P2D teman-teman ya. Oke, semoga ini berhasil teman-teman ya. Semoga petisi ini berhasil. Kalau ini berhasil juga pastinya akan sangat menggembirakan sekali untuk pionir di seluruh dunia, di seluruh negara teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.